Di tanah Jawa ada banyak hutan keramat yang menyimpan cerita kelam. Tempat yang dijaga, dihormati, sekaligus ditakuti. Salah satunya adalah Alas Wonosari, hutan tua yang dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Penduduk desa selalu memberi peringatan. Jangan masuk selepas maghrib, jangan bersuara keras, jangan usik yang bukan milikmu. Namun malam itu, 4 anak muda nekat menantang larangan. Dan apa yang mereka alami menjadi kisah yang tak pernah dilupakan. Suara langkah kaki, obrolan anak muda, jangkrik, lalu mulai sunyi. Bayu, Rian, Edo, dan Wira berjalan dengan senter kecil. Awalnya mereka tertawa, bercanda, bahkan menantang mitos desa. Ah, itu cuma cerita orang tua biar kita takut, kata Bayu. Kalau memang ada penunggunya, kenapa nggak pernah ada yang lihat? Tapi makin dalam mereka melangkah, hutan berubah. Angin mendadak dingin menusuk. Suara malam hilang, dan di depan mereka berdiri pohon beringin raksasa dengan sesajen di bawahnya. Rian mendengus, menendang kendi sesajen hingga pecah. Air muncrat ke tanah. Sekejap kemudian angin menderu, dan terdengar bisikan lirih di telinga mereka. Kenapa kau usik tempatku? Suara hutan, kabut, ranting patah, suara perempuan jauh. Setelah kejadian itu, mereka mencoba tertawa, berpura-pura tidak takut. Tapi jalanan terasa berputar. Kemanapun mereka melangkah, selalu kembali ke pohon beringin yang sama. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat seorang perempuan berambut panjang, memakai kebaya lusuh, berdiri membelakangi mereka. Bu, permisi, suara Edo bergetar. Perempuan itu perlahan menoleh, dan wajahnya bukan wajah manusia, hanya rongga hitam menganga, kosong, berdenyut seperti asap. Senter mereka padam satu persatu, dan hanya ada kegelapan, serta suara napas berat, semakin dekat, semakin dekat. Suara lari, napas terengah, teriakan, suara diseret. Mereka panik, berlari tanpa arah. Namun setiap kali berlari, jalan yang mereka tempuh selalu kembali ke beringin itu. Dalam kekacauan, Rian terjatuh. Dan dari balik pepohonan, bayangan hitam merayap seperti asap pekat. Bayangan itu melilit tubuh Rian, menutup mulutnya, lalu menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. "Rian!" teriak Bayu. Tapi jeritan Rian hanya terdengar sebentar, sebelum hilang di telan hutan. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga. Mata mereka terasa dipenuhi bayangan. Dan telinga mereka terus mendengar bisikan. "Giliranmu belum selesai." Suara ayam jantan berkokok, lalu hening, suara nafas terputus-putus. Menjelang subuh, Bayu, Edo, dan Wira akhirnya keluar dari hutan dengan tubuh penuh luka. Mereka selamat, tapi tidak dengan Rian. Namun sejak malam itu, hidup Bayu tidak pernah sama. Setiap ia memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan. "Aku sudah menandaimu." Kadang saat sendirian, ia melihat perempuan berambut panjang itu berdiri di sudut kamarnya. Hanya diam, menatap tanpa wajah. Orang tua di desa berkata, penunggu Alas Wonosari sudah menandai mereka. Dan Rian tidak pernah benar-benar hilang. Konon jika kau melewati tepi hutan itu di malam tertentu, kau akan mendengar suara teriakan samar, jeritan minta tolong dari dalam gelapnya hutan, jeritan seseorang yang sudah tidak bisa kembali. Dan malam itu membuktikan bahwa kadang larangan orang tua bukan sekadar cerita, melainkan peringatan agar kita tak mengganggu dunia yang bukan milik kita.